Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk siswa kelas 11. Oke, pada pertemuan kali ini saya Bapak Rizky Novendri akan menyampaikan atau melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang teori untuk strategi permainan sepak bola. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pola penyerangan dan pola pertahanan. Sebelum saya lanjutkan, semoga saya berdoa kepada kalian semua dan kita sama-sama mendoakan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik untuk melakukan aktivitas agar tidak dibatasi seperti ini, agar kita melakukan aktivitas dengan normal kembali. Oke, langsung masuk saja ya ke materi. Pertama, saya akan menjelaskan pola penyerangan dan pola pertahanan. Yang pertama, pola penyerangan itu apa? Itu ada 3. Nah, pola penyerangan ini saya membagi menjadi 3 poin, dan pola pertahanan juga saya membagi menjadi 3 poin. Pola pertahanan, pola penyerangan dan pertahanan. Oke, langsung ke materi. Apa itu pola penyerangan? Nah, dalam permainan sepak bola, pola penyerangan ini sangat penting ya, karena tujuan dari sepak bola untuk memenangkannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Jadi bisa kita pahami bahwa penyerangan ini maksudnya adalah kita membuat pola untuk memasukkan bola ke dalam lawan agar tim kita menang. Nah, saya membagi menjadi 3 pola penyerangan. Yang pertama, pola penyerangan yang poinnya pola gerakan tersusun. Nah, apa pola gerakan tersusun ini? Pola gerakan tersusun ini adalah jadi para pemain ini melakukan tugasnya di masing-masing tempat. Jadi pemain depan itu tugasnya hanya menyerang saja. Pemain tengah ini membantu serangan, dan pemain belakang ini juga membantu serangan. Jadi dari belakang itu hampir semuanya menyerang seperti itu. Jadi dapat dibilang attacking role game ya, seperti itu. Paham ya, pola penyerangan ini semuanya membantu menyerang. Biasanya di kondisi ini tim tersebut ingin membutuhkan gol lebih cepat atau tertinggal gol, seperti itu. Mereka menggunakan pola gerakan tersusun. Yang pertama. Oke, pola gerakan tersusun yang kedua ini ada pola rapat. Nah, ini pola rapat ini kita melihat tim lawan kita ini mereka rapat atau tidak. Rapat dalam arti susah ditembus. Nah, jadi kita memanfaatkan bola lambung atau bola jauh, tendangan jauh dari belakang ke depan, dari tengah ke depan. Untuk apa? Untuk memotong pertahanan lawan ini jika tidak bisa ditembus dari passing pendek, seperti itu. Yang pertama ini pola gerakan tersusun, yang kedua pola rapat, yang ketiga ini ada pola ruang kosong. Nah, ya ini perbedaannya ya, ingat ya, pola gerakan tersusun, pola rapat, yang ketiga ini pola ruang kosong. Nah, perbedaan dari pola rapat dan ruang kosong ini adalah pola rapat itu tidak bisa ditembus sama sekali. Rapat, semua lawan kita ini rapat ya. Nah, untuk mengakalinya kita menggunakan bola lambung. Nah, selanjutnya ada pola ruang kosong. Pola ruang kosong ini mereka rapat namun mempunyai rongga atau celah antara pemain satu dan pemain lain. Jadi kita bisa menggunakan umpan terobosan. Nah, apa itu umpan terobosan? Secara sederhananya, umpan terobosan ini adalah kita mengumpan lawan
dari belakang ke depan gitu. Jadi melewati lawan. Perbedaannya kalau pola rapat itu lambung, kalau terobosan itu dia tidak terlalu jauh dan perbedaannya ada di jarak ya. Perbedaannya hanya ada di jarak. Paham ya? Oke. Yang saya jelaskan itu pola penyerangan ini ada 3. Pola gerakan susun, pola rapat, yang ketiga ini ada pola ruang kosong. 3 ya. Oke, selanjutnya ada pola pertahanan. Kalian sudah paham pasti apa itu pola pertahanan. Pola pertahanan ini adalah pola ataupun strategi untuk mempertahankan dari serangan lawan, agar tujuannya agar gawang kita tidak dapat dibobol oleh lawan. Ada 3, saya bagi menjadi 3. Pola penyerangan sudah, kita ganti pola pertahanan. Ya, pola pertahanan ada 3. Yang pertama ada man to man. Man to man. Nah, man to man ini secara sederhananya kalian bisa pahami bahwa setiap satu pemain itu harus kita ikuti. Pemain sepak bola ada 11 dan semua pemain ini jika di pola man to man harus kita ikuti terus secara terus menerus 1 banding 1 orang. Jadi man to man ini jika lawan kita menyerang atau jika pemain A ini kemana dan kita harus ikuti, nah itu namanya pola man to man marking, biasanya bisa dibilang seperti itu. Paham ya? Man to man ini mengikuti lawan kemanapun lawan itu pergi. Yang pertama man to man marking, yang kedua ini ada zone marking. Nah, zona marking ini secara sederhananya kalian bisa pahami bahwa jika pemain lawan menyerang, nah kita membuat suatu zona dan di zona itu pemain lawan tidak bisa mengumpan kepada siapapun. Jadi kita membuat kotak. Main kita mengerubungi pemain itu. Jadi pemain lawannya itu bingung mau nyerang kemana. Ya, secara sederhananya zona marking itu adalah zona untuk marking lawan, untuk membuat bingung lawan. Jadi 1 lawan 3 orang seperti itu. Jadi untuk zona marking ini membutuhkan fisik yang sangat-sangat bagus karena sangat-sangat capek juga untuk mengikuti pemain lawan dan merubunginya, dan dia akan menjadi bingung mau umpan kemana gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada kombinasi. Yang pertama ada man to man, yang kedua ada zona marking, yang ketiga ini ada kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah perpaduan dari man to man marking dan zona marking. Nah, ini strategi atau pola pertahanan yang lumayan sulit karena membutuhkan membutuhkan fokus yang lebih seperti itu dan fisik yang prima. Karena kombinasi ini perpaduan antara man to man marking, kita harus mengikuti lawan kemanapun lawan itu pergi, ke depan, ke belakang, kita harus ikuti, dan kita harus fokus kepada lawannya bukan kepada bolanya. Ya, yang keduanya ada zona marking. Sudah saya katakan tadi bahwa zona marking ini bisa dibilang kita membuat zona untuk menutupi lawan agar lawan tersebut tidak bisa untuk melakukan umpan atau memaksa dia melakukan kesalahan. Ya, paham ya? Oke, ingat untuk pola penyerangan ini ada 3. Pola penyerangan ada 3, 1, 2, 3, dan pola pertahanan ini 3, 1, 2, 3. Oke, sampai situ saja. Tapi ingat bahwa pertemuan online atau dalam video kali ini kita harus tetap untuk upgrade diri kita, belajar tidak harus dari sekolah, bisa dari internet, bisa dari teman dan dari lain-lainnya.
Oke, seperti itu. Semoga kita semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.